Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang kita ketemu lagi di mapel matematika. Kita bahas soal saja ya. Bahas soal bareng-bareng. Kemarin soal yang Bu Ira berikan itu ada di buku paket halaman 6. Halaman 6. Nah, di buku paket halaman 6, coba kita perhatikan. Nomor 1 kita pilih, kan kemarin Bu Ira pilih nomor yang C ya. Yang C itu ada soalnya 1/6 ditambah 1/4. Betul ya? Nah, kembali lagi di sini 1/6 sama 1/4 tidak sama penyebutnya. Please, harus disamakan dulu. Ini insya Allah lebih mudah ya. Nah, 6 sama 4 itu KPK-nya. Kalau 6 kan begini. 2 kali 3, yang ini 2 kali 2. Kita ambil yang 3, yang kita ambil semua. Jadi, jawabannya di sini 12. 12 dibagi 6, ini 4. 4 dikali 1, 4. Maaf, 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 1, ada 2. Jadi di sini 2. Yang ini 12 dibagi 4, apa? 3. 3 kali 1, cukup 3. Jadi jawabannya langsung di atas ditambah 5/12. Sama enggak? Jadi kalau ada yang enggak sama, bisa ya kita bahas bareng lagi. Kemudian yang F. F soalnya 4/5 ditambah 2/4. Nah, yang perlu diganti yang ini ya. Jadikan dulu pecahan biasa. Nah, ya. 4/5. Ini 8, 9. Ini kok bisa 9, berarti ke sini dikali, ke sini ditambah. Jangan kebalik sama yang cara ini. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1, 9. Maka 9/5. Sama dengan, maaf ya, ini per 4 dulu. Tetap belum sama kan? Maka disamakan. Jika ada angka 4 dan 5, itu kalian langsung kalikan saja. Karena ini KPK-nya tetap ya, 5. Dia bilangan prima. Tidak, tetap 1 kali 5. Kalau ini 2 kali 2. Ya kan? Kalau misalnya ini 2 kali 2, kita ambil 5 kali 2, nggak bisa karena bukan KPK-nya, nggak bisa dibagi 4 nanti. Jadi kalikan 5 kali 4 jadi 20, di sini 20. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 4, 16. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 9, 45. Benar ya? Sudah sama, 20 di bawah, tetap ini menjadi 61. Karena seperti ini, maka bisa diperkecil menjadi 61 dibagi 2. Pakai porogapit? Boleh, tapi ini bisa dengan mudah ya. Coba 6 dibagi 2 ada 3 kan? Ada 3. 6 dibagi 2 kan 3. 20 kali 3 berapa? 60 kan? 60 sisa 1. Karena 61 dikurangi 60. Jadi sisa 1/20. Cara membuktikannya, ini betul apa tidak sama dengan ini. Caranya 3 kalikan 20 sama dengan 60. 60 ditambah 1, 61. Jadi 61/20. Sama ya. Jadi jawabannya ini. Semoga sampai sini kalian bisa paham. Kemudian F dan I. Nah, I itu 3/10 ditambah dengan 2, 3/8. Ada 2 cara yang akan Ira berikan. Yang cara pertama adalah kalian buat semuanya menjadi pecahan biasa dulu. Ini 3 kali 10, 30, tambah 3 berarti 33
per 10. Kemudian yang ini ditambah 2 kali 8, 16, 16 tambah 3, 19 per 8. Ya. Ini disamakan. Nah, disamakan. Buat aja ini dikalikan. Jadi 80, ini 80. Atau cari KPK-nya, ini 2, ini 5, ini 2, ini 4, ini 2, ini 2. Jadi 8 itu kan 2 pangkat 3, ini 5, ini 2. Maka diambil 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi kalau 80 terlalu besar, bisa menjadi 40 ditambah 40. Ya. 40 dibagi 10, ada 4. 4 dikali 33 berapa? Coba dihitung. 33 dikali 4. Ya, benar ya. 3 kali 4, 2, 1, 12, 12, 13, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Kemudian 40 dibagi 8 itu 5. Kalikan 19. 19 kali 5. 5, 4, 5, 9. 95. Maka di sini taruh 95. Tinggal dijumlahkan. 132 ditambah 95. 7, 2, 1. 227 per 40. Nah, bisa dikecilkan ya? Bisa. 200 dibagi 40 ada 5. Sisa berapa? 27 per 40. Ini jawabannya. Kalau tadi cara kedua, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, cara kedua tadi soalnya sama ya. Soalnya sama. I 3 per 10 ditambah 2, 3 per 8. Nah, karena ini penjumlahan, maka tidak akan kemungkinan akan dijumlah sama. Jadi bilangan asli 3, 2, 3 dan 2 ini kalian jumlahkan dulu. Bilangan asli kan dia ya. Jadi 3 ditambah 2. Ini dikurung, simpen. Nah, tinggal 3 per 10 ditambah 3 per 8. Oke. Ini simpen 5. Tuh, kurungin. Nah, ini kan tidak sama penyebutnya. Sama caranya. Dari sini sama. Kita samakan penyebutnya. 40 dibagi 10, berapa? 4, 4 kali 3, 12. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 3, 15. Nah, 5-nya ditaruh di depan. 5. Berat 40 sebagai penyebut. Ini 12 tambah 15, 27. Lebih mudah. Ini berlaku ketelitiannya pada posisi operasi bilangan di jumlah. Ya. Kalau dikurangi nanti beda lagi. Tapi kalau dijumlah itu insya Allah lebih mudah karena akan berjumlah. Jumlah nggak akan berubah. Kalaupun berubah karena ada penambahan. Kalau berkurang itu yang agak rumit. Semoga bisa dipahami. Kemudian soal yang nomor 2. Soal nomor 2 itu penjumlahan desimal. Soal penjumlahan desimal jika mengikuti kemarin prinsip kerjanya, prinsip cara mengerjakannya mudah ya. Yang C. 4,56 ditambah 2,84. Caranya bersusun ke bawah. 4,56 ditambah 2,84. Nah, intinya komanya itu harus lurus. Nah, komanya dulu biar nggak lupa. 6 ditambah 4,
10. 0. Simpan 1. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 8, 14. Ya, betul. Betul nggak? Ya, betul. 14. Nah, simpan 1 kan? Simpan 1 di sini. 5 ditambah 2, 7. Nah, 7,40. Kalau komanya lurus, seuah benar ya. Dan komanya ditulis lagi. Jangan lupa. Setelah C ada huruf F. F-nya soalnya 12,57 ditambah 0,053. Nah, bersusun ke bawah. 12,57 ditambah 0, luruskan komanya 0,053. Bu, ada sisa begini, nggak kegeser? Tidak. Intinya adalah koma ini harus lurus. Komanya harus lurus. Koma ditulis dulu, biar nggak lupa atau nggak bingung. Ini 0 kan? 0 tambah 3, 3. 7 tambah 5 ada 2. Sisa 1. 5 tambah 1, 6. 6, ini tadi 0 kan? Berarti 6 ya. 6. Kemudian 6. Di sini 2-nya turun. Ini 1. Jadi 12,623. Soalnya kayaknya yang E ya. Gak apa, kita tambahin soal yang E. 10,054 ditambah 2,356. Ke bawah ya, 10,054. Gak apa-apa meskipun banyak ya soalnya. 2,356. Lurus ya. Jumlahkan. 4 tambah 6, 10. 1. 6 tambah 5, 1. 11 kan, 1 ini 4. Ini 2, ini 1. Lurus ya. Ini jawabannya. Ada satu soal lagi, yaitu yang I. I ada 20,25 ditambah 9,5. 20,25 ditambah 9,05 tambah 5 tambah 5, 10. 1, ini 3. Komanya jangan lupa. 0 tambah 9, 9. Ya kan? 2. Turun. Jadi jawaban ini. 0 di belakang koma boleh ditulis, boleh tidak. Jadi boleh penulisan seperti ini. 29,3. Saya pahami ya. Allah. Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga C. 45% ditambah 0,875. Ada dua macam jawaban. Ada yang diminta dalam persen atau diminta dalam desimal. Kita hitung dulu dalam persen. Kalau dalam persen berarti yang dirubah adalah yang desimal. 0,875. Kalau diminta persen, maka yang dirubah adalah ini. Ya kan? Jadi ini tetap 45% tetap ditambah 0,875. Nah, ini dijadikan persen kan, dikalikan 100. Ya, persentase itu berapa sih? 0,875 kali 100%. Jadi gini, 45% ditambah 0,875 dikali 100. Kali 100 itu kan berarti nolnya maju 2. Berarti 1, 2. Berarti menjadi 87,5%. Nah,
Jadi tadi 45% ditambah 87,5%. Berapa hasilnya? 45 ditambah 87,5. Nah, koma, ini kan sama dengan koma 0 ya. Jadi komanya harus lurus. Ini 5. 5 tambah 7, 2. 1. Ini 5. 132,5. Jawabannya persen. 132,5%. Ini jika kita jadikan persentase. Ya. Kemudian jika menggunakan desimal. Yang A tadi, yang C. Yang C 45% ditambah 0,875 sama dengan, kita jadikan desimal. Maka yang dirubah adalah persen. 45% itu kan sama dengan artinya 45 per 100. Kalau persen per 100, kalau dijadikan persen dikalikan 100. Maka ini menjadi dibagi ya. Kalau dibagi mundur. 1, 2. Berarti 0,45. Sudah ketahuan berarti 0,45 ditambah 0,875. Langsung caranya susun ke bawah. 0,875 tambah 5, 2, 1, 5, 3, 1, 1. Komanya turunkan, lurus. Jadi sama dengan hasilnya 1,325. Kalau bukan persentase tapi desimal. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian yang F. Yang F 5,25 ditambah 25%. Sama. Itu ada dua jawaban, jadikan persen atau desimal. Kita cari yang pertama dulu, persentase ya. Kalau persentase berarti yang dirubah yang ini. 5,25 tadi dikalikan 100 kalau mau jadi persen. Kalikan 100%. Kalau dikalikan berarti maju ya, kali 100. Maju 2. Nolnya ada 2. 1, 2. Berarti 525%. Ya. Maka jawabannya 525% ditambah 25%. Maka jawabannya adalah 550%. Itu jika persen. Tapi jika desimal, 5,25 ditambah 25%. Berapa desimalnya? Maka yang dirubah adalah 25%. 25% adalah 25 per 100. Maka ini jadi kalau bagi 100 mundur. Mundur 2, 1, 2. Berarti 0,25. Jadi jawabannya 5,25 ditambah 0,25. Sama dengan ke bawah 5,25 ditambah 0,25. Lurus ya komanya. 5 tambah 5, 10. 1, 5. Ini 5. Jadi hasilnya 5,50. Sama hasilnya sama. Karena kalau persen tadi, yang ini kan 550%, berarti 550 per 100. Kalau 100 mundur, 2. Ya sama. Jadi ini sama aja dengan ini. Jadi 5,5. Sama. Itu ya. Jadi jawabannya ada yang jawab ini, ada yang jawab ini. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang terakhir, yang I. 10 setengah, 10 1 per 2 ditambah 10%. 10 1 per 2 ini bilangan campuran dan 10% bilangan persen. Sama, dibuat 2. Mau dibuat pecahan campuran atau dibuat persen. Pecahan campuran atau dibuat persen. Yang pertama pecahan campuran dulu.
Kalau pecahan campuran, berarti yang diganti adalah persen. Berarti 10 1/2 ditambah 10%. Ini yang dirubah. Dirubah berarti kalau persen adalah per 100, 10 per 100. 10 per 100, maka hasilnya dibagi 2, 1, 2. Berarti 10 setengah ditambah, maaf, nggak usah. Jadi ini tetap 10 per 100. Jadi seperti ini, 10 1/2 ditambah 10 per 100. Ingat tadi biar gampang 10-nya disimpan, maka tinggal setengah sama 10 per 100. 10 disimpan di sini. Jadikan penyebutnya sama, yaitu 100, di sini 100. 100 dibagi 2, 50, tulis di sini 50. Lalu 100 dibagi 100 tetap 100 kali 100 bagi 100, 1 kali 10, 10. Jadi jawabannya 60 per 100. 10-nya masukkan di sini. Ya. Oke. 10, 60 per 100 itu bisa diperkecil lagi jadi 10. Ini dibagi 20, ini dibagi 20. 60 dibagi 23, 100 dibagi 25. Itu jawabannya. Itu bila mencari bentuknya pecahan campuran. Kalau dicari bentuk persennya, maka 10 1/2 ditambah 10%. Yang dirubah adalah ini. Maka ini dijadikan pecahan biasa dulu. Atau begini, 10 dikali 2 sama dengan 20. 20 tambah 1 berarti 21/2 ditambah 10%. Persen tadi berapa? Dikalikan 100. Maka 21/2 dikali 100%. Jawabannya berapa? Coret ya, ini 100 dibagi 2, ini 50. 50 kali 21 sama dengan berapa? 100, coba di sini. 50 dikali 21. Berapa? 0, 5, 0, 10. 0, 5, 10. 1050. 1050% ditambah 10% sama dengan 1060%. 1060% jadikan, ini jawabannya. Kalau mau dijadikan pecahan desimal tinggal dibagi berapa? Dibagi 100 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasannya. Nanti kalau ada yang tidak sama atau nanti Ira koreksi lagi ada yang tidak sama, maka bisa kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.